Ketika seseorang membicarakan film atau seri tertentu, maka biasanya mereka pasti akan membicarakan suatu adegan ikonik alias menonjol yang biasanya menjadi referensi-referensi kultural atau biasa disebut dengan pop culture. Entah itu yang berupa adegan action, adegan menegangkan, ataupun adegan lucu. Dan akhirnya menjadi bahan mentah untuk dijadikan meme di media-media sosial. Hal ini tidak jauh berbeda dengan anime. Ketika para wimps dan para otaku membicarakan hal-hal positif tentang anime yang mereka tonton, mereka pastinya akan membicarakan mengenai adegan-adegan keren dari anime-anime yang mereka tonton. Yang sayang sekali jika hal ini terjadi di Indonesia, fenomena ini membuat banyak orang di kalangan para pecinta anime menjadi toksik dan beracun. Namun tahu nggak kalian kalau ada salah satu genre di anime yang apabila kalian belum menonton genre yang satu ini, kalian masih belum pantas dikatain pecinta anime sejati. Genre tersebut adalah... Masa masih nebak-nebak sih? Kan ada di judul. Yaps, benar. Slice of bread. Slice of life. Oke, Slice of Life adalah salah satu genre anime yang berkebalikan dari kebanyakan anime yang menceritakan unsur action, menegangkan, ataupun adegan-adegan komedi. Anime ini adalah anime yang menceritakan kehidupan sehari-hari yang normal. Atau dengan kata lain, anime yang akan membuat kalian mengalami hal seperti ini. Intinya, Slice of Life jauh dari kata menegangkan atau tidak dipenuhi sama sekali dengan adegan-adegan pertarungan yang bisa membuat darah kita terpompa. Anime ini memiliki alur yang lurus, tidak rumit, dan tidak memiliki hal-hal unik yang umumnya terdapat pada film atau anime dengan alur-alur yang bagus. Di anime Slice of Life, hampir tidak ada yang namanya misteri, tidak ada yang namanya gejolak-gejolak konflik, dan tidak ada yang namanya plot twist. Genre anime ini bagus sekali untuk kalian yang memiliki masalah insomnia ataupun susah tidur. Saking membosankannya isi ceritanya. Sebagai contoh, kalian tahu anime ini? Ya, Hyoka, anime yang isinya menceritakan mengenai tokoh utamanya Oreki ini menceritakan mengenai Oreki, sang protagonis yang dipaksa untuk masuk klub sastra oleh kakaknya dikarenakan klub tersebut tidak memiliki anggota yang cukup. Menurut beberapa pecinta anime yang telah menonton anime bergenre Slice of Life ini, anime ini benar-benar bisa membuat kita tertidur dalam 2-3 episode. Dan itu pernyataan paling bohong, paling dusta, dan paling tidak benar yang pernah dikatakan seseorang. Wong anime justru malah ngantuk sejak episode 1. Ya, salah wong anime sendiri sih yang nontonnya jam 9 malam sambil tidak berdaya di atas ranjang. Dengan kata lain, Slice of Life itu boring. Benar sekali, genre anime yang satu ini adalah genre yang dikenal sebagai genre anime paling membosankan, sehingga wong anime bakal dengan senang hati menyebut genre anime yang satu ini sebagai anime kisah pengantar tidur. Meskipun begitu, walaupun kebanyakan anime dari genre Slice of Life memiliki alur yang melempem dan bukan untuk semua orang, Slice of Life yang memiliki konsep-konsep unik masih bisa dinikmati. Jika Slice of Life memiliki salah satu dari 3 unsur ini, maka kemungkinan kalian akan menyukainya. Unsur pertama yaitu relatable, unsur kedua uniqueness, dan unsur ketiga drama. Bagi yang tidak tahu apa itu relatable adalah karakter atau sifat dari suatu aktivitas yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut memiliki keterhubungan batin atau memiliki koneksi dengan orang yang melihat, mendengar, atau membaca kejadian tersebut, walaupun bukan orang tersebut yang melakukannya saat itu. Sebagai contoh, wong anime apabila minum minuman es, sisa esnya pasti wong anime kunyah. Atau ketika membungkus nasi goreng dari emang-emang yang jualan di pinggir jalan, terus setelah makan nasinya sampai habis, lupa kerupuknya nggak dimakan dan masih dibungkus. Nah gimana? Pasti ada yang pernah ngelakuin hal yang sama dengan wong anime lakukan kan? Itulah yang dimaksud dengan relatable. Salah satu anime Slice of Life normal yang memakai formula ini hampir setiap saat adalah Lucky Stars. 4 orang sahabat, karakter utamanya yaitu Konata adalah seorang otaku game, manga, dan anime, dan hampir setiap perilaku dan kelakuannya di setiap saat sangat relatable dengan apa yang biasa dilakukan oleh para otaku sehari-hari. Bahkan topik pembicaraan Konata dengan temannya sehari-hari pun sebenarnya hal-hal yang biasa dilakukan sehari-hari oleh orang-orang tersebut. Seperti
Seperti misalnya bagi yang memiliki masalah mata, kebingungan mau pakai kontak atau pakai kacamata. Aktivitas saat libur, kita tiba-tiba jadi tukang molor yang mabal sampai jam 12 siang. Ataupun hal-hal lainnya yang pasti pernah kita lakukan. Anime-anime slice of life lainnya yang sukses, beberapa bahkan menambahkan unsur relatable-nya begitu mendalam, hingga ke dalam karakter utamanya, sehingga para pecinta anime mengenal istilah gue banget dalam anime. Masih ingat ketiga tokoh utama ini? Yaps, anime Oregairu, Classroom of the Elite, dan Hyoka sukses menggunakan unsur relatabilitas ini ke tahap maksimum sehingga tiap-tiap anime yang Wong Anime sebutkan memiliki fanbase-nya tersendiri yang merasa dirinya memiliki karakter yang sama dengan karakter-karakter gue banget tersebut. Unsur kedua yaitu uniqueness yang berarti keunikan atau kekhasan. Entah itu ceritanya memiliki keunikan yang tidak pernah kita tahu ataupun memiliki keunikan dikarenakan sudut pandang pemeran utamanya. Slice of life yang memberikan kepada kita knowledge atau pengetahuan biasanya akan memberikan nilai plus kepada kita sebagai penonton anime tersebut. Sebagai contoh, salah satu anime slice of life yang paling Wong Anime suka adalah Silver Spoon atau Gin no Saji. Anime ini mengisahkan mengenai Hachiken, seorang lulusan SMP di kota besar Sapporo yang tidak ingin bersekolah di tempatnya tinggal dikarenakan ayahnya memiliki kepribadian yang dingin dan tidak dia sukai. Kepada gurunya, Hachiken mau ke SMA manapun, asalkan dia tidak tinggal di Sapporo. Dan gurunya pun akhirnya memberikan Hachiken rekomendasi untuk bersekolah di sekolah agrikultural di Hokkaido. Bayangin deh, seorang anak kota bersekolah di sekolah pertanian. Anime ini benar-benar memiliki ciri khas yang unik dikarenakan walaupun anime ini adalah anime slice of life, anime ini memberikan kepada penontonnya keunikan cerita melalui sudut pandang Hachiken yang sekalipun tidak pernah membayangkan kehidupan agrikultural seperti apa. Hachiken yang seorang anak kota besar tiba-tiba harus melakukan segala hal yang biasa dilakukan oleh petani dan peternak seperti mencangkul dan membantu persalinan sapi. Bagi Hachiken yang anak kota, melihat sudut pandangnya sebagai anak yang tidak mengerti apapun tentang pertanian sungguh sangat menarik bagi Wong Anime. Salah satu adegan dari semua anime ini yang paling Wong Anime suka adalah adegan ketika Hachiken merendahkan level teman sekelasnya yang tidak bisa sama sekali persamaan linear dalam matematika. Namun tiba-tiba datang teman sekelasnya yang lain berdiskusi mengenai inseminasi buatan dan manipulasi genetika pada hewan ternak yang tentu saja membuat Hachiken memelototkan mata. Dan terakhir, unsur yang paling bisa membuat slice of life begitu menarik ditonton adalah drama. Oregairu mungkin adalah anime yang membuat kehidupan sehari-hari dibuat sedramatis mungkin. Di season 2 terdapat adegan Hachiman yang ingin meminta bantuan kepada Yui Gahama dan Yuki Noshita untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Namun pergolakan batin, penolakan, dan usaha-usaha dari para karakter-karakter tersebut untuk saling membaca ekspresi satu sama lain membuat kisah sehari-hari anak-anak SMA tersebut dibuat sedramatis mungkin sehingga kita mau menontonnya. Coba bayangkan kalau kita nonton Oregairu tanpa sedikit pun monolog Hachiman, tanpa sedikit pun pergolakan batin Yuki Noshita atau perubahan ekspresi Hayama. Mungkin anime ini akan menjadi anime slice of life paling membosankan yang pernah Wong Anime tonton. Dan itulah slice of life yang tidak boring menurut Wong Anime. Gimana? Kalian dapat pengetahuan baru dari video Wong Anime ini? Kalau kalian dapat pengetahuan baru dari video ini dan merasa kalau video ini bermanfaat, silahkan untuk like dan share videonya. Kalau kalian ingin menonton video-video Wong Anime yang lain, silahkan untuk klik video-video berikut.